I design. Mengisahkan tentang kelahiran seorang anak perempuan bernama Estella. Dan uniknya, ia berambut hitam putih. Tapi ada aja orang yang tak menghargai perbedaan itu. Sejak kecil Estella menuruni bakat sang ibu yang diketahui seorang perancang busana. Ia sadar kalau Estella seorang jenius dan memiliki dua kepribadian. Di hari pertama sekolah, ibunya mengingatkan kalau namanya adalah Estella, bukan Cruella. Agar Estella tidak membiarkan sifat jahat Cruella menggerogoti mentalnya. Di sekolah, Estella memperkenalkan diri pada teman barunya, namun mereka terlihat tidak ramah ke Estella, berbeda dengan yang satunya lagi yang bernama Anita. Estella malah berkelahi karena tak terima sebelumnya dilempari bekas permen karet. Hampir setiap hari Estella dibully sampai-sampai dapat catatan buruk dari kepala sekolah. Suatu hari dia tak sengaja menemukan seekor anjing yang dibawa pulang dan dinamai Buddy. Sisi Cruella yang ada pada dirinya membuat ia hampir setiap hari mendapatkan stempel catatan buruk di sekolah. Puncaknya, ibu Estella pun dipanggil ke sekolah untuk menyampaikan jika Estella sudah tak bisa lagi bersekolah di sini. From the very beginning, I've always made a statement. From an early age, I realized I saw the world differently than everyone else. I am woman. Hear me roar. Her, Anita Darling. What a fabulous name. Akhirnya, hari itu juga Estella dan ibunya memutuskan pindah ke London. Tujuan mereka pindah mengingat ibu Estella tak bisa menjadi perancang busana di kota kecil, itu takkan membuatnya berkembang. Sementara itu, Estella meminta diajak ke Taman Air Mancur. Ibunya berjanji akan membawa Estella ke sana, tapi mereka harus pergi ke tujuan utama, yaitu menemui seorang teman untuk meminta bantuan supaya mereka tak kesusahan selama hidup di kota. Mendengar itu, Estella berjanji akan menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Tibalah mereka di sebuah mansion megah bernama Hellman Hall. Sebelum pergi, ibunya melepaskan sebuah kalung dan memberikannya ke Estella. Ibunya berpesan untuk menjaga kalung ini baik-baik, karena itu merupakan warisan keluarga yang berharga. Ibunya meminta Estella menunggu di dalam mobil dan tak boleh keluar sampai ibunya kembali. Namun, karena ada hal yang menarik perhatiannya, Estella pun keluar dari mobil dan sekilas melihat ibunya ngobrol dengan seorang pria. Estella diam-diam masuk ke dalam meja sebuah kue dan mengintip sedikit yang membuatnya terpana melihat gaun-gaun cantik di tengah fashion show. Namun hal buruk pun terjadi. Estella tertangkap oleh John. Pria itu terkejut melihat rambut Estella dan memintanya untuk memakai kembali topinya sebelum ada orang yang melihat. Sedangkan di luar, si ibu berbicara dengan teman misteriusnya untuk meminta bantuan agar dia dan Estella bisa hidup di London. Ibunya berjanji kalau dia akan tutup mulut dan menghilang selamanya. Sementara itu, Buddy menggigit kaki John hingga Estella pun bisa kabur. Namun sayang, ia menarik perhatian 3 anjing Dalmatian yang langsung mengejar Estella. Kejar-kejaran tersebut membawa Estella keluar, namun anjing itu terus mengejarnya sampai akhirnya ketiga anjing tersebut berlari ke arah ibunya. No. A woman. She's threatening me, demanding my ground. Estella yang menyaksikan kejadian itu pun syok dan ketakutan. Ia berusaha melarikan diri dan tanpa sadar menjatuhkan kalung pemberian ibunya. Kebetulan sebuah truk sampah lewat, Estella pun melompat masuk ke dalam dan membawanya ke perjalanan panjang menuju kota London. Akhirnya, Estella pun berhasil mendatangi Taman Air Mancur yang dia bicarakan sebelumnya dengan sang ibu. Di sini ia sadar kalau sekarang dia sendirian. Yatim piatu, bahkan kehilangan kalungnya juga. Estella menyesal dan menyalahkan dirinya atas kematian ibunya. Pagi itu, bangun-bangun dia bertemu dengan 2 pencuri yang seumuran dengan Estella. Yang gendut bernama Horse, dan yang kribo bernama Jasper, dan memiliki anjing kecil bernama Wing. Tampak dari kejauhan, polisi datang hendak menangkap mereka. Buru-burulah kedua bocil ini kabur, yang disusul juga oleh Estella yang mengikuti mereka dari belakang, hingga sampailah ke tempat tinggal Horse dan Jasper. Morning. Stay back.
But they were a better option than being in jail. Jasper pun bertanya-tanya tentang latar belakang Estella. Ia menjawab kalau ibunya sudah meninggal. Karena tak punya siapa-siapa lagi, Jasper menawari Estella untuk bergabung bersama mereka menjadi seorang pencuri. Dia ingin menjadi seorang perancang busana, tapi ia sadar dia tak akan bisa mencapai impiannya itu. Estella pun membuka topinya hingga membuat kedua bocil ini terkejut. Ia berniat mewarnai rambutnya agar identitasnya yang sekarang tak diketahui orang lain. Singkat cerita, 10 tahun pun berlalu. Estella tumbuh menjadi gadis cantik dan jenius dan seorang pencuri profesional. Bagaimana tidak? Kelihayannya dalam copet-mencopet tak perlu diragukan lagi. Apalagi dibantu juga oleh Wing dan Buddy. Di sela-sela kesibukannya, Estella menyempatkan diri menjahit baju-baju rancangannya yang biasa ia gunakan untuk aksi pencurian di salah satu hotel mewah. Menyamar menjadi housekeeper pun mereka lakukan dengan profesional dan pernah masuk ke salah satu toko perhiasan. Excuse me, who are you three? Run. Estella punya mimpi yang sangat besar untuk menjadi desainer di butik ternama di London bernama Liberty. Di ulang tahunnya, Jasper dan Horst memberikan kejutan sebuah kue ulang tahun dan juga surat tawaran pekerjaan di Liberty yang diimpikan oleh Estella selama ini. Jasper merekayasa riwayat pekerjaan Estella dan mengirimnya langsung ke ruang ART. Jasper sadar jika Estella tak seharusnya menjadi pencuri. Ia punya bakat yang luar biasa untuk bersaing dengan desainer lainnya. Estella pun mendatangi Taman Air Mancur dan ia bercerita betapa bahagianya dia dapat kesempatan bekerja di tempat yang selama ini ia impikan. Ia berjanji ke ibunya akan menjadi perancang busana yang sukses dan tak akan bikin masalah. Hari pertama Estella masuk kerja di Liberty, ternyata cita-citanya harus tertunda karena dia diposisikan di bagian cleaning service. Estella sempat meyakinkan manajernya untuk memberikan kesempatan minimal di bagian permak atau bagian jahit. Tapi si manajer tak mau mendengarkan dan seringkali menghiraukan permintaan Estella. Seakan-akan Estella tidak memiliki bakat dalam hal jahit menjahit. Ketika Estella membuang sampah, terlihat Jasper dan Horst datang mengantarkan makan siang, sekaligus mencari celah untuk mencuri di butik tersebut. Estella langsung melarang mereka dan menyuruh pulang. Apesnya, sampah yang ia buang mengenai tubuhnya dan keselnya lagi, dia dikunci dari luar. Mau nggak mau, Estella masuk melalui pintu utama dan langsung ditegur oleh si manajer karena wajahnya yang kotor dan bau sampah. Sebagai hukuman, Estella disuruh membersihkan ruangan si manajer. My office. Now. Clean my office. Top to bottom. Kemudian Estella mengambil minuman atasannya dan bernyanyi di ruang utama. Dalam keadaan mabuk, Estella masuk ke etalase dan mengatakan kalau ia tak menyukai desain baju tersebut. Siapa sangka, Estella semalam tertidur di sana. Ketika bangun, semua orang melihat ke arahnya dengan etalase toko yang sudah porak-poranda. Si manajer yang melihat kelakuannya itu langsung menyeret Estella menuju ruangannya. Tapi di tengah itu, salah satu pegawai bilang pemilik butik ini akan datang. Ketika lengah, Estella buru-buru ngumpet. Tibalah si desainer kondang yang bernama Baroness. Begitu masuk, ia menanyakan siapa yang membuat tampilan etalase porak-poranda. Sekilas Estella terpana, melihat Baroness diketahui ia sangat mengidolakan dan menjadikan Baroness sosok inspirasi. Si manajer yang ketakutan mengatakan kalau ia telah memecat Estella. Baroness yang mendengar pemecatan itu pun akhirnya memerintahkan asistennya memberikan kartu nama ke Estella dan menyuruhnya besok datang untuk bekerja. The Baroness, the fashion designer. I want to see her. So she works here. Oh, no. She was fired. Grubby girl. Yes. Jeffrey Card. Siapa sangka, Estella yang tak sengaja memporak-poranda etalase berakhir diundang kerja oleh Baroness.
Ia berterima kasih pada Jasper berkatnya ia diberikan kesempatan yang selama ini ia impikan. Hari itu, hari paling semangat Estella memasuki rumah produksi Baroness. Setiap desain yang terpajang membuatnya terpana, apalagi banyak desainer terbaik yang bekerja di sana. Sebelum memulai harinya, Baroness membacakan kabar berita tentang hasil karyanya di Fashion London Week yang mendapatkan sorotan dari berbagai dunia, hingga dipuji sebagai desainer paling jenius. Setelah mengabari itu, orang-orang kembali bekerja. Sedangkan Estella yang lagi di training ditugaskan membuat sebuah rancangan baju. Baroness kemudian melihat hasil karya desainer yang di trainingnya. Seleksi ketat membuat beberapa desainer gagal bekerja di Baroness House, tapi syukurnya Estella lolos. Ketika pulang kerja, Estella tak sengaja mampir ke butik gaun-gaun jadul. Ownernya bernama Artie. Ia menjual gaun-gaun second bermerek, seperti Chanel, Dior, dan gaun merah yang di etalase adalah karya Baroness. Estella merasa kalau Artie memiliki kesamaan tentang fashion, mereka bisa menjadi teman baik ke depannya. Hari kedua bekerja, Baroness meminta Estella membuatkannya makan siang dengan menu yang spesifik. Buru-burulah ia mengantarkan makan siang tersebut ke ruangan Baroness yang kebetulan lagi ada tamu. Ternyata Baroness wanita yang kejam, pintar, dan sombong. As the department stores that stock your rate, You're a man who can't take responsibility, and most of the funds meant for refurbs are being embezzled by you. Good day. Ketika melihat makan siang yang Estella bawa, Baroness menyuruhnya membungkus makanan itu dan membiarkannya tidur selama 9 menit. Di perjalanan, Baroness yang lagi makan menyuruh Estella mendesain baju untuknya. Sembari itu, ia membawa Estella ke kediamannya yang cukup mewah. Sekilas ia melihat brankas tempat menyimpan seluruh perhiasan Baroness yang berada di kamar. Setelah banyaknya masukan dari Baroness, akhirnya Estella berhasil merancang sebuah gaun dan dapat sedikit pujian dari Baroness. Estella duduk di air mancur sambil bercerita ke ibunya. Ia merasa senang sekaligus bangga hasil karyanya akan dipakai oleh Baroness. Hari ketiga bekerja, Estella ngobrol tentang penambahan sedikit pada rancangannya. Namun sekilas, Estella melihat kalung yang dulu ia miliki. Ia bertanya di mana Baroness mendapatkan kalung tersebut. Beliau bercerita jika kalung ini miliknya dan sempat dicuri oleh mantan karyawannya yang telah lama tewas, dengan meninggalkan seorang anak yang tak diketahui keberadaannya. Estella kemudian menceritakan hal tersebut ke Jasper dan Horst. Ternyata, Baroness lah wanita yang ditemui ibunya pada saat itu. Ia tak terima jika ibunya disebut pencuri. Estella ingin mengambil kembali kalung tersebut. Mereka pun langsung membuat rencana, yang kebetulan dalam waktu dekat akan diadakan pesta dengan dress code hitam putih. Ketika Baroness tidur selama 9 menit, Estella mencuri kesempatan untuk mengumpulkan informasi dari pengaturan keamanan seperti posisi kamera CCTV di beberapa tempat, penempatan para penjaganya, dan yang paling penting, harus meretas sistem keamanannya. Sekarang mereka membutuhkan sosok wanita untuk mengalihkan perhatian Baroness. So, Estella akan berperan menjadi pengalih perhatian, namun karena takut kehilangan pekerjaan, Estella akan menyamar menjadi Cruella, sisi kejam dari dirinya selama ini hilang. Singkat cerita, acara pun dimulai. Horst menyamar menjadi petugas pembasmi hama, sedangkan Jasper meretas sistem keamanan CCTV. Anita Darling seorang wartawan. Ia dan Baroness saling kenal, karena dialah yang menerbitkan tulisan tentang semua karya dari Baroness. Tak berapa lama, Cruella datang menarik perhatian para tamu di sana. Tak hanya itu, ia melakukan atraksi pergantian gaun yang sangat menakjubkan, hingga membuat Baroness iri karena Cruella tampil lebih memukau daripada dirinya. Jasper dan Horst sedikit mengalami kegagalan karena masih ada satu CCTV di kamar Baroness yang belum diretas oleh Jasper. Jadi, Horst mengurungkan niatnya untuk mengambil kalung tersebut dan pura-pura bertugas membasmi hama agar tak dicurigai. Ketika Jasper berhasil meretas CCTV kamar Baroness, ia langsung menyuruh Horst secepat mungkin mengambil kalung tersebut. Namun sayang, kalung itu tak ada di brankas. Betapa terkejutnya Estella melihat kalung yang diincarnya berada di leher Baroness. Horace, how's it going? How's it going, Willard? Oh, for heaven's sake, just bring her to me. Oh, Sid.
Do, I insist. It's not just rats, it's mice, lizards. Jasper yang tahu temannya ditangkap berusaha untuk menyelamatkan dengan memberi 3 tikus pada makanan, lalu mengantar itu makanan keluar, dan yang terjadi... Is that a rat? Play it, boys. Ketika Baroness meniup peluit ke ketiga anjingnya, Estella menyadari sesuatu. Ternyata, Baroness lah yang menghabisi ibunya. Sementara itu, Buddy yang sempat mendapatkan kalung tersebut berakhir gagal karena anjing Baroness memakannya. Keadaan yang semakin kacau membuat Jasper menarik Estella keluar untuk kabur. Estella merasa sedih dan kecewa karena ternyata bukan dia yang menghabisi ibunya, melainkan Baroness dengan menggunakan peluit ke ketiga anjingnya. Estella bersumpah akan membalaskan dendamnya. Keesokan hari, Estella kembali menghidupkan sisi jahat Cruella. Pagi itu, ia meminta Jasper dan Horse menculik 3 anjing Dalmatian untuk merebut kembali kalung yang telah ditelan oleh salah satu anjing Baroness. Cruella menemui Anita di kantor. Tentu, Anita menyapa kembali teman masa kecilnya di sekolah. Tanpa basa-basi, tujuan Cruella menemui Anita untuk meminta bantuannya menulis berita tentang dirinya. Di sisi lain, Jasper dan Horse memantau salah satu salon hewan, di mana 3 anjing Baroness berada di sana. Lalu, diam-diam mereka mencuri 3 anjing tersebut. Told you it'd work. Selanjutnya, Cruella juga meminta bantuan Artie untuk bekerja sama. Artie tak menyangka jika Cruella adalah Estella. Ia mengajak Artie ke rumah untuk membuatkannya beberapa gaun. Sementara itu, sisi jahat Cruella dengan tega mengatakan Jasper dan Horse dengan sebutan dungu karena tak becus mengurus anjing. Jasper sempat syok dengan perubahan sikap Cruella dan menegurnya untuk menjaga perkataan. Cruella kembali menjadi Estella dan bekerja seperti biasa. Sementara itu, Baroness masih tak percaya ada orang yang berani menyainginya. Tak mau kalah, ia meminta beberapa desainer terbaik termasuk Cruella merancang 10 gaun dalam waktu 24 jam. Di malam gala London, Cruella menghadiri acara bergengsi dengan cara yang tak biasa, hingga menarik perhatian banyak tamu di sana, termasuk wartawan pun menyorotinya. Stylenya malam itu menjadi trending topik di kalangan para desainer. Baroness yang merasa tersaingi memerintahkan bawahannya untuk mencari tahu latar belakang Cruella. Malam ini, spotlight sekarang ada di Cruella. Baroness tak bisa berbuat apa-apa saat dikunci di dalam mobil. Sementara Cruella menampilkan gaun nan indah di hadapan publik. Keesokannya, Baroness meminta Estella untuk merancang sebuah gaun terbaiknya untuk peragaan busana yang sebentar lagi diadakan. Kali ini ia tak ingin dikalahkan karena semenjak kehadiran Cruella, 3 anjingnya diculik, kalungnya dicuri, dan penjualannya ikut menurun. Ketika istirahat makan siang, Estella ditarik oleh asisten Baroness ke ruangan. Ia melihat di CCTV jika Estella membuat sebuah rancangan. Melihat itu, ia merasa telah menemukan desain terbaiknya. Di mana ada Baroness, disitulah ada Cruella. Malam itu Cruella datang dengan cara yang tak biasa, memakai truk sampah yang berisikan dirinya, dan tentu gaun yang membuat semua terpukau. Tak terima atas kejadian semalam, Baroness meminta pengacaranya menuntut atas pencemaran nama baik dan menjebloskannya ke penjara. Menurut si pengacara, Baroness tak bisa memenjarakan seseorang jika tak sesuai undang-undang. Mendengar itu, Baroness langsung memecat si pengacara karena tak becus dalam bekerja. Baroness pun mendatangi Anita meminta pertanggungjawaban atas artikel yang telah ia buat. Baroness mempertanyakan siapa Cruella. Anita berbohong, ia benar-benar tak tahu siapa wanita tersebut. Di sisi lain, Estella sibuk menyelesaikan baju rancangannya yang akan ditambahkan manik-manik di gaunnya. Untungnya, Horse datang mengantarkan manik-manik tersebut. Agar cepat selesai, Estella lembur menjahit tangan manik-manik itu satu persatu. Paginya, Baroness dan orang-orang di sana terpukau dengan hasil karya Estella. Sebagai perayaan atas kerja kerasnya, Baroness mengajak Cruella makan di restoran, sekaligus membicarakan tentang cara menyingkirkan Cruella. Malam itu, Jasper dan Horse menerobos masuk ke tempat Baroness untuk memberikan sedikit ancaman. Alasan itulah besoknya Baroness mengerahkan seluruh karyawan untuk memindahkan seluruh gaun ke brankas agar lebih aman dari penyusup. Ketika pintu brankas ditutup, Estella mengambil jarum untuk melakukan sesuatu.
Jasper mendatangi Cruella sambil berkata kalau dia kangen dengan sosok Estella yang mereka kenal. Cruella malah menghiraukan ucapan Jasper. Justru, Cruella berencana menggunakan kulit anjing Dalmatian sebagai rancangannya. Mendengar itu, Jasper keberatan untuk menolong Cruella, karena sekarang ia hanya ingin Estella kembali. Singkat cerita, perayaan peragaan busana Baroness akan dimulai. Namun sayang mereka tidak bisa membuka pintu brankas dikarenakan jarum pentul yang Stella gunakan. Mau nggak mau, pintu brankas tersebut dibobol dengan harapan bisa mengeluarkan koleksi mereka. Naasnya ketika pintu terbuka, ribuan kupu-kupu keluar dari brankas yang diketahui kupu-kupu itu berasal dari gaun buatan Estella yang telah menggerogoti gaun-gaun lainnya. Para pengunjung yang datang menunggu karya Baroness harus berhamburan keluar akibat ribuan kupu-kupu memenuhi ruangan. Di sisi lain, Cruella membuat acaranya sendiri dengan menampilkan beberapa koleksinya sesuai dengan style Cruella yang terkenal rock and roll. Sedangkan Baroness hanya bisa meratapi nasib melihat keberhasilan Cruella mendapatkan perhatian publik. Cruella pun keluar dengan mengenakan mantel Dalmatian. Tak berapa lama acara dibubarkan oleh polisi dan semua orang termasuk Cruella turut melarikan diri. Begitu sampai di rumah, Cruella dikejutkan dengan kehadiran Baroness dengan keadaan Jasper dan Horse yang diikat. Akhirnya, disinilah Baroness tahu kalau Estella dan Cruella adalah orang yang sama. Cruella meminta kedua temannya untuk dilepaskan, namun Baroness berniat menjebloskan Jasper dan Horse ke dalam penjara dengan cara membakar Cruella dan menjadikan mereka berdua tersangkanya. Cruella langsung diikat sambil mengatakan Baroness telah membunuh ibunya. Baroness pun jadi tahu sekarang alasan Cruella menghancurkan karirnya. Tak hanya itu, Cruella bersumpah akan membunuh Baroness dan ketiga anjingnya. Baroness menantangnya dengan menyiram bensin ke seluruh rumah dan membiarkan Cruella terbakar hidup-hidup. I'd love them to know that you went out in blaze of glory. Keesokan harinya, Cruella yang terbangun menyadari dirinya masih hidup dan berada di kediaman John. Semalam John-lah yang menyelamatkan Cruella, termasuk kalung yang selama ini ia cari, juga ditemukan John saat kebakaran terjadi. Ternyata pada kalung tersebut terdapat sebuah kunci untuk membuka sebuah kotak. Terungkap, di kotak tersebut tersimpan akte kelahiran serta surat wasiat. John bercerita kalau Mr. Baron adalah orang yang baik, berbeda dengan istrinya Baroness yang narsistik sejati. Suatu hari, Baroness hamil tapi ia tak senang dengan kehamilannya. Sedangkan suaminya sangat bahagia hingga memberikan warisan beserta surat wasiat untuk Baroness dan bayinya. Bertepatan Pak Baron bertugas keluar kota, Baroness melahirkan, namun ia meminta John untuk membunuh bayinya. Karena tak tega, John memberikan Cruella pada Catherine yang diketahui seorang pelayan. Mengetahui bayinya meninggal, Pak Baron jadi sakit-sakitan. Mendengar semua itu, Cruella tak sudi jika Baroness adalah ibunya. Apalagi ia telah membunuh ibu angkatnya termasuk dirinya juga. Dia sadar sekarang kalau sifat jahatnya berasal dari Baroness, namun dia lebih baik daripada ibu kandungnya. Cruella berjanji akan menyelesaikan balas dendam ini. Di kediamannya, Baroness marah dan kecewa karena polisi tak menemukan jasad Cruella. Kemungkinan besar Cruella selamat dari kebakaran. Di dalam penjara, Horse dan Jasper sedih, merasa tak percaya jika Cruella sudah tiada. Namun sekilas, Cruella datang dengan truk dan langsung menabrak kantor polisi. Di kesempatan itulah Wing keluar, masuk ke ruang penjara untuk memberikan kunci kepada Horse dan Jasper. Sedangkan Cruella mengalihkan perhatian dengan dikejar beberapa mobil polisi. Setelah berhasil mengelabui polisi, Cruella menemui Jasper dan Horse. Namun di sini mereka marah karena gara-gara Cruella, ia mendapatkan banyak masalah termasuk masuk penjara. Cruella pun ngasih tahu kalau Baroness ternyata ibu kandungnya yang seketika membuat mereka kaget. Di sini Cruella menjelaskan ke mereka semua yang telah terjadi. Cruella meminta maaf sekaligus meminta bantuan mereka
Untuk mengakhiri semua ini, dia tak bisa melakukan balas dendam ini sendirian, karena Jasper dan Horst adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki sekarang. Mendengar itu, mereka pun memaafkan dan kembali bekerja sama untuk menghabisi Baroness. Cruella juga menemui Artie yang sedikit kaget sekaligus marah, karena mengira Cruella telah tewas dan membunuh anjing Dalmatian. Cruella tak melakukan apa yang telah diberitakan tentang dirinya, namun tujuannya ke sini meminta bantuan Artie untuk rencana balas dendamnya kepada Baroness. Persiapan pun dilakukan di rumah John dengan ruangan yang seadanya. Beberapa ada yang membuat pola, menyediakan kain, serta Cruella dan Artie yang menjahit. Sedangkan Jasper dan Horst mengantarkan dress hitam putih kepada para undangan Baroness untuk mengenang kematian Cruella. Diketahui akan diadakan pesta amal Baroness minggu ini. Stand to attention. Gala amal Baroness pun digelarkan. Baroness yang lagi bersiap-siap memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Cruella jika dia datang ke sini. Ia yakin Cruella masih hidup dan pasti akan membuat masalah di acaranya. Tamu undangan satu persatu mulai berdatangan dengan mengenakan dress yang dikirim oleh tim Cruella sebelumnya. Namun sayang yang mereka tangkap bukanlah Cruella. Sementara Cruella sudah berada di dalam menelepon polisi untuk datang ke Mansion Hellman Hall menggunakan telepon rumah Baroness. Selanjutnya, Jasper memerintahkan mereka ke perpustakaan atas perintah Baroness. She'll be here tonight. I want her called before she's... Is she here? That's the problem. See. Setelah semua pengawal berhasil diamankan, sekilas Baroness kaget melihat para tamu di sana menggunakan dress ala Cruella dengan rambut yang sama. Thank you all for coming. What a great tribute to our dear friend, to Cruella. Baroness kemudian turun menyisiri seluruh tamu, berharap menemukan Cruella. Juga bertanya-tanya di mana seluruh pengawalnya. Cruella diam-diam berjalan dari belakang dan menusuk Baroness untuk mengambil fluid dari tangannya. Setelah itu, buru-burulah Cruella mengganti pakaiannya kembali ke tampilan Estella. Ketika Dalmatian mendengar suara fluid yang ditiupkan oleh Estella, menarik Baroness untuk keluar. Ia sempat menyuruh anjingnya untuk menyerang Estella, namun begitu mudah baginya untuk menyuruh 3 Dalmatian itu untuk duduk. Niat kedatangan Cruella ke sini untuk mengusir Baroness, karena dirinya adalah pewaris sah seperti yang tertulis dalam surat wasiat ayahnya. Baroness berusaha membujuk Cruella dan mengakui kesalahannya. Ia juga mengakui kalau Cruella adalah putrinya. Sementara itu, John dan Jasper meminta para tamu keluar atas perintah Baroness. Cruella yang melihat tamu sudah berdatangan keluar menjadi kesempatan yang pas untuknya, apalagi Baroness meminta maaf atas apa yang telah ia perbuat. Ketika mereka berpelukan, Baroness mendorong Cruella hingga terjatuh ke dalam jurang, yang disaksikan langsung oleh tamu di sana. Baroness melihat para tamu pun panik dan mencari-cari alasan untuk membela diri, apalagi polisi datang menangkap Baroness atas kejadian tersebut. Hari itu Estella dikuburkan, 5 anjing mendatangi pemakamannya, termasuk dirinya sendiri, Jasper, dan Horst. Sebelum malam kejadian, Estella telah mewariskan hartanya kepada Cruella. Setelah Baroness ditangkap polisi, Cruella datang ke sana hingga mengejutkan seluruh tamu yang melihat bahwa ia masih hidup. Sebenarnya Estella selamat dengan bantuan parasut yang sudah dia siapkan dan teman-temannya menunggu di bawah. Akhirnya, Cruella melihat ibunya ditangkap dan mengatakan selamat tinggal. Istana yang sebelumnya bernama Hellman Hall berubah menjadi Hell Hall. Semenjak Baroness di penjara, sekarang istana itu ditinggali oleh Cruella dan teman-temannya.